Insya Allah di dalam kesempatan sejarah peradaban Islam di pagi hari ini kita akan coba melanjutkan kajian berkenaan dengan sejarah ya kekuasaan Islam di era pemerintahan ya Kesultanan Khalifah Utsmani ya. Dan sesi ini kita akan coba mengurai berkenaan dengan awal mula kemunculan dari ya Utsmaniyah begitu ya. Judulnya adalah The Rise of Ottoman begitu ya. Ya kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara berkenaan dengan kemunculan atau kelahiran ya pemerintahan Utsmaniyah ini tidak lepas dari keberadaan dari orang-orang Turki begitu ya, orang-orang Turki atau Turkiye ya, yang dulu itu hidup membentang di stepa Eurasia bersama orang-orang Mongol begitu ya, orang-orang Tatar ya, orang-orang Turkestan begitu ya. Itu karena mereka adalah satu rumpun bangsa besar yang hidup di stepa Eurasia ya, Eropa dan Asia, Eropa Timur hingga Asia Timur ya, Hungaria hingga Mongolia begitu. Dan berbicara berkenaan dengan keberadaan dari orang-orang yang pada awalnya kita ketahui sebagai orang-orang Utsmaniyah, mereka pada awalnya itu ya bagian tak terpisahkan dari The Great Seljuk Empire atau Imperium Seljuk besar, yang mereka ini adalah para penopang, para pelindung, para penjaga dari kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah. Jadi kalau kita menyaksikan ya tampilan gambar ini ya, yang berwarna hijau itu adalah kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang ditopang oleh The Great Seljuk Empire atau Imperium Seljuk besar gitu ya, yang membentang dari ya wilayah sebelah barat itu adalah tanah Anatolia Rumelia, yang kemudian wilayah Turki hari ini, kemudian juga yang arah tengahnya itu adalah wilayah Syam ya, sampai ke wilayah Mesopotamia, dan ke arah barat itu adalah wilayah yang kemudian kita ketahui sebagai wilayah Hijaz ya, wilayah semenanjung Arabia. Kemudian ke arah utara itu dari mulai pegunungan Kaukasia sampai ke wilayah Asia Tengah, Asia Utara, dan sebelah timurnya itu membentang dari wilayah Persia sampai ke wilayah Balochistan, wilayah Afghanistan, Khorasan dan sekitarnya. Itulah wilayah kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang ditopang oleh Seljuk ya Empire, The Great Seljuk Empire. Nah, satu di antara ya orang-orang yang kemudian bagian tak terpisahkan dari The Great Seljuk Empire tadi itu adalah orang-orang Turki ya, orang-orang yang kemudian disebut sebagai August Turk ya, dari ya August Khanat begitu ya. August Turk dari Kehan ya, Khanat ya. Khanat itu adalah satu kumpulan ya, ataupun satu kuasa pemerintahan yang itu dimiliki oleh rumpun bangsa Turko-Mongol. Khanat itu ya. Jadi kekhanan begitu ya. Itu kekhanan August itu diantaranya adalah orang-orang yang kemudian disebut sebagai August Turk. August Turk itu meliputi wilayah bagian timur dari Laut Kaspia ya, yang kemudian membentang dari Laut Kaspia hingga wilayah Asia Tengah, Asia Utara, khususnya berbatasan dengan wilayah Samarkand. Nah, inilah orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang yang disebut sebagai August Turk ya. Dan orang-orang August Turk dari August Khanat tadi akhirnya kemudian dikisahkan mereka bermigrasi ya dari ya bagian timur Laut Kaspia menuju ke bagian timur Laut Hitam begitu ya. Dan mereka itu dipimpin oleh sosok yang kemudian disebut sebagai Sulaiman Shah Kutalmisoglu dari orang-orang Kai Turkmen ya. Wilayah August Turk aslinya itu berasal dari wilayah timur Kaspia yang sekarang itu meliputi wilayah Turkmenistan ya, orang-orang Turkmen ya, orang-orang Turkmenistan. Dan pada waktu itu dikisahkan bahwa ya sosok Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu dari suku Kai Turkmen ini bermigrasi dari wilayah Turkmenistan atau di seberang timur wilayah Lautan Kaspia menuju wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah bagian ya barat ya, menuju wilayah ya Anatolia, menuju wilayah yang kemudian ada di
bagian selatan Laut Kaspia, yang menjelajahi wilayah pegunungan Kaukasia. Namun pada kenyataannya orang-orang yang kemudian dipimpin oleh Sulaiman Kutalmisoglu tadi itu kemudian akhirnya bermukim di wilayah yang ada di bagian utara Irak, ya, yang kemudian kita ketahui itu sebagai wilayah Kurdistan. Dan wilayah Kurdistan itu saat ini juga meliputi wilayah Turki, wilayah Syam, agak ke ini apa namanya itu utara dan timur begitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai wilayah ya Kurdistan. Nah, orang-orang yang kemudian dipimpin oleh Emir Sulaiman Sakutalmisoglu dari suku Kayit Turkmenistan tadi itu berpindah ya dari ya timur Laut Kaspia menuju wilayah yang disebut sebagai wilayah Kurdistan atau wilayah timur Anatolia ataupun wilayah utara wilayah Mesopotamia. Timur dari Turki dan utara dari wilayah Irak hari ini. Itulah wilayah yang kemudian disebut sebagai Kurdistan. Tempat bermukimnya Emir Sulaiman Sakutalmisoglu yang membawa orang-orang Kayit Turkmen dari wilayah Turkmenistan begitu. Karena apa? Karena Sulaiman Sakutalmisoglu sudah mulai merasa jemu dengan perselisihannya dengan orang-orang Turko-Mongol pada umumnya, karena pada waktu itu orang-orang Mongol itu sedang meluaskan wilayah, baik itu ke wilayah barat dan wilayah selatan, yang dipimpin oleh ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Temujin Genghis Khan begitu. Temujin Genghis Khan itu banyak mendesak wilayah-wilayah orang-orang Turki yang ada di wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Dan pada waktu itu Sulaiman Sakutalmisoglu membawa sukunya, membawa kabilahnya untuk menghindari ya berbagai teror yang dilakukan oleh orang-orang Turko-Mongol. Ya, itu yang kemudian terjadi di wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Demi untuk menghindarkan ya dari perselisihan dengan orang-orang Turko-Mongol, maka orang-orang Turki Kayit Turkmen tadi menghindarkan diri, melindungkan diri untuk kemudian mengungsi ke wilayah yang lebih aman, ya wilayah di wilayah barat. Niatnya mau memasuki wilayah Anatolia, namun kemudian pada akhirnya kemudian mereka bermukim di wilayah Kurdistan karena dianggap jauh dari orang-orang Turko-Mongol dan juga dinilai itu adalah wilayah yang aman dari berbagai serangan yang dilakukan oleh orang-orang Mongol begitu. Dan kita bisa melihat ya bagaimana perselisihan di antara ya suku Kai dengan orang-orang Mongol pada umumnya. Maka kita mengetahui semenjak tahun 1206 ya, orang yang kemudian diposisikan sebagai Temujin Genghis Khan itu melakukan teror dan horor di seluruh wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Termasuk diantaranya adalah dengan ya membantai, menghabisi ya, membinasakan orang-orang yang kemudian berselisih paham dengan orang-orang Mongol, ataupun bahkan memerangi suku bangsanya sendiri yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Temujin. Di antaranya Temujin Genghis Khan pun sering kali memerangi orang-orang Turki, orang-orang Turkmenistan, orang-orang Tatarstan, orang-orang Turkestan begitu, orang-orang Turki yang kemudian masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Mongol karena mereka masih satu ras, masih satu etnik besar, satu rumpun bangsa begitu. Dan pada waktu itu dikisahkan bahwa pada tahun 1206 ya Temujin Genghis Khan itu sampai kemudian meluluh lantakan ya pemukiman-pemukiman yang dihuni oleh orang-orang Turkmen, oleh orang Turkmenistan, orang-orang Turkestan, orang-orang Turki, diantaranya orang Turki Kayi begitu. Makanya kemudian ya Kayi tadi yang namanya adalah Emir Sulaiman Sakutalmisoglu berupaya untuk menghindarkan diri dari ya serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Temujin Genghis Khan. Maka kita mengetahui bahwasanya ya Sulaiman Sakutalmisoglu pergi menuju wilayah Kurdistan demi untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi kabilahnya, suku Kayit Turkmen tadi. Berikutnya kemudian kita mengetahui ya bahwa sekira tahun 1220 yang 14 tahun kemuka, bahwasanya kita mengetahui ya orang-orang yang berasal dari suku Kayit Turkmen tadi yang sudah ya bermukim sekian lama di wilayah Kurdistan itu kemudian berencana untuk menuju wilayah Ahlat, menuju wilayah Anatolia ke belahan bumi yang lebih barat lagi. Karena apa? Ternyata ya orang-orang Mongol itu sudah mulai memasuki wilayah
Tabriz begitu ya, sudah memasuki wilayah yang kemudian kita katakan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Persia, wilayah Iran. Sedangkan wilayah Persia, wilayah Iran itu sudah dekat dengan wilayah Mesopotamia Irak. Sedangkan wilayah Kurdistan itu ada di bagian utara wilayah Mesopotamia Irak. Maka dari situ kemudian dari wilayah Tabriz menuju wilayah Kurdistan itu sudah mulai dekat lagi. Maka dari situ kemudian Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu bersama dengan suku Kai berencana untuk memindahkan pemukiman mereka dari Kurdistan menuju wilayah Ahlat, menuju wilayah Anatolia yang masih juga bagian tak terpisahkan dari ya imperium besar bangsa Seljuk. Jadi di situ kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana horor dan teror yang kemudian dilakukan oleh Temujin Genghis Khan yang membuat ya orang-orang Turki pada umumnya yang satu rumpun bahkan dengan Genghis Khan itu terdesak sampai ke wilayah barat. Bagi orang-orang Turki yang siap menghadapi ya serangan dari orang-orang Mongol, mereka bersiaga untuk berperang dengan orang-orang Mongol. Tapi bagi orang-orang Turki yang ingin kemudian menghindarkan diri dari perselisihan persengketaannya dengan orang-orang Mongol, itu lebih suka untuk ya memindahkan pemukiman mereka, memindahkan tempat ya kabilahnya itu bermukim. Maka dari situ diantaranya ya ketika tahun 1200 akhirnya orang-orang Mongol khususnya orang-orang Ilkhanat begitu mulai memasuki wilayah Tabriz di wilayah Iran begitu, di wilayah Persia, maka kemudian suku Kai pun berencana untuk memindahkan pemukiman mereka dari wilayah Kurdistan yang ada di wilayah utara Irak untuk menuju wilayah Anatolia, wilayah Turki yang kemudian memasuki wilayah Ahlat di bagian barat. Itu yang akan dilakukan oleh Sulaiman Shah Kutalmisoglu karena merasa jemu ya, tidak nyaman begitu ya, berseteru dengan orang-orang Mongol yang masih kemudian masih memiliki hubungan kekerabatan karena mereka masih satu etnis, satu rumpun bangsa. Berikutnya kita lihat bagaimana kemunculan atau kelahiran dari ya negara para kesatria atau Ghazi State begitu ya. Di antaranya ditandai ya sekira tahun 1230 miladia. Jadi pada tahun 1220 tadi ayahanda dari ya Ertugrul begitu ya yang namanya adalah Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu memindahkan ya pemukiman orang-orang Kai ya, orang-orang suku Kai Turkmen dari wilayah Kurdistan menuju wilayah Anatolia, menuju wilayah Ahlat ya, sekira tahun 1220. 10 tahun kemudian dikisahkan bahwasanya Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu wafat. Ya, wafatnya itu dalam perjalanan dari wilayah Ahlat atau Anatolia menuju ke wilayah Kurdistan kembali untuk pulang. Karena beliau mendengar kabar bahwasanya orang-orang Mongol dari wilayah Tabriz itu sudah kemudian pada balik kembali ke wilayah Mongolia di wilayah Asia Utara ke arah timur. Maka dari situ kemudian ya Sulaiman Shah Kutalmisoglu merasa perlu untuk membawa pulang kabilahnya kembali ke wilayah Mesopotamia Irak bagian utara untuk memasuki wilayah Kurdistan kembali dari wilayah Anatolia, dari wilayah Ahlat. Itu pada tahun 1230. Namun ketika beliau menyeberangi wilayah Anatolia menuju wilayah Syria sebelum tiba di wilayah Mesopotamia, beliau itu kemudian ya wafat, mengalami syahid akhir karena beliau ketika menyeberangi sungai yang ada di wilayah Suriah pada waktu itu, beliau itu kemudian tenggelam ya. Dan jasadnya kemudian dikebumikan di salah satu wilayah yang ada di wilayah Suriah hari ini. Jadi kalau kita mengunjungi wilayah Suriah, ya tempat konflik perang hari ini begitu ya, itu ada satu tempat yang kemudian di tepian sungai begitu ya, yang kemudian ada satu pulau kecil begitu ya, sekian luasnya sekian hektar begitu. Di situ ada satu pemukiman yang itu adalah wilayah negara Turki ya. Wilayah negara Turki yang ada di negara Suriah. Bayangkan oleh kita ya, ada salah satu bagian negara Turki yang ada di negara Suriah. Seperti layaknya negara Vatikan yang ada di negara Italia.
Nah, kayak gitu. Jadi ada satu negara di dalam negara. Satu wilayah sekian hektar itu milik negara Turki ya, tapi ada di dalam negara Suriah. Itulah tempat di mana makam ya dari Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu dikebumikan. Namun ketika peristiwa ya terjadinya perang antara ya ISIS menghadapi pasukan koalisi, kemudian juga ya menghadapi kaum pemberontak dan juga menghadapi negara Suriah sendiri, pemerintahan Bashar Assad, bahkan berkonflik juga dengan Turki, maka Presiden Recep Tayyip Erdogan itu pernah kemudian mengirimkan ya pasukan besarnya ya memasuki kota Suriah, ya memasuki wilayah Suriah, yang kita duga bahwa Erdogan dengan pasukan Turki itu akan memerangi ya rezim Bashar Assad ya atau memerangi ISIS. Namun pada kenyataannya justru pasukan besar yang dikerahkan oleh Erdogan tadi adalah demi untuk mengamankan teritorial Turki yang ada di dalam negara Suriah, yaitu apa? Makam dari Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu, salah seorang ya pembesar atau penghulu atau kepala suku dari suku Kai Turkmen. Dan ternyata ya apa yang dilakukan oleh Erdogan itu ternyata ya ketika memasuki wilayah Suriah itu adalah untuk membongkar ya makam ya Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Karena apa? Karena ya ISIS telah menyatakan bahwa semua situs keburbakalaan, situs-situs bersejarah yang ada di wilayah Suriah itu akan dibombardir, dihancurkan. Nah, termasuk juga adalah makam dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Maka kemudian begitu Presiden Erdogan mendengar kabar bahwa makam dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu akan mengalami ya ancaman pemboman, penghancuran oleh ISIS, maka kemudian Erdogan memerintahkan pasukan besarnya untuk segera membongkar dan mengevakuasi makam dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Ya, dan dalam konteks itu kemudian pasukan besar bukan hanya armada darat saja yang dikerahkan, tapi juga armada udara, ya, pasukan-pasukan pesawat-pesawat pembom, ya, pasukan-pasukan ini angkatan darat dan angkatan udara itu hilir mudik mengamankan teritorial makam dari Emir Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Beberapa waktu kemudian pasukan besar dari Turki tadi itu kemudian ditarik mundur kembali ke wilayah perbatasan ya, dengan catatan bahwa mereka telah mengamankan ya makam Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Jadi jasad dan makamnya itu jasadnya diangkat, makamnya dibongkar untuk apa? Diamankan, untuk dikuburkan kembali di wilayah negara Turki sampai ya persoalan di internal negara Suriah itu selesai. Jadi saat ini makam Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu ada di wilayah negara Turki, ya, tidak lagi di negara Suriah. Karena apa? Karena Erdogan ya tidak suka dengan ultimatum yang dinyatakan oleh pihak ISIS bahwa situs-situs kepurbakalaan termasuk juga makam Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu akan dihancurkan, akan dibongkar paksa begitu. Maka diselamatkanlah oleh Presiden Erdogan, dan kemudian jasad makam dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu dikebut lebih lanjut begitu ya. Apa yang dinyatakan oleh Erdogan itu terkait dengan keberadaan dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu bahwa ya kami tidak ridho jika ataupun dihinakan sedemikian rupa. Maka demi untuk itulah kami mengerahkan pasukan besar kami untuk mengamankan makam dari kakek buyut kami. Dialah ya Sulaiman Shah Kutalmisoglu, kakek bangsa Turki gitu. Itu yang dinyatakan oleh Erdogan. Nah, 10 tahun pasca di mana ya Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu berpindah dari Kurdistan ya menuju Ahlat Anatolia, dan tahun 1210 tadi begitu ya Kutalmisoglu itu akan pulang kembali ke wilayah ya Kurdistan. Namun di wilayah Suriah beliau itu kemudian
ya wafat, ya syahid akhir. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, pada tahun 1230 ketika ya Sulaiman Sakutal Misoglu ya berencana untuk pulang kembali ke Kurdistan, ya justru di antara anak-anaknya ada yang namanya Sulaiman Sakutal Misoglu menyatakan, kami tidak akan pulang kembali, kami tidak akan balik kembali ke wilayah Kurdistan, justru kami akan memasuki wilayah barat, yaitu wilayah Anatolia, wilayah Turkiye. Dan pada tahun 1230 ketika Sulaiman Kutalmisoglu itu meninggalkan Akhlaq menuju Kurdistan dan kemudian wafat di wilayah Suriah, ya anaknya Ertugrul itu justru kemudian menuju wilayah barat, menuju wilayah Anatolia pada tahun 1230. Dan dalam perjalanannya ke wilayah Anatolia dengan membawa sekira 300 hingga 400 ya, orang pengikut dari Ertugrul, diantaranya adalah para perwira militernya, para kesatria pasukan berkudanya, itu menuju wilayah Anatolia. Dan ternyata pada waktu itu ketika dalam perjalanan menuju wilayah Anatolia, wilayah Asia Kecil, wilayah Turkiye, Ertugrul pada waktu itu bertemu ya dengan ya sebuah kejadian peperangan yang disaksikan oleh Ertugrul dan ya 400 para pengikutnya. Di situ kemudian diketahui bahwasanya ya ada pasukan Turki Seljuk Rum ya yang ada di wilayah Rum, di wilayah Rumelia Anatolia, yang pada waktu itu sedang berperang menghadapi kekuatan orang-orang Romawi Bizantium. Dan pada waktu itu Ertugrul dengan ya ke-300 hingga 400 para pengikutnya menyaksikan peperangan yang dimaksud itu berat sebelah. Pasukan Romawi Bizantium, orang-orang Yunani, begitu orang-orang Romawi itu begitu gagah itu ya mendesak pasukan Turki ya Seljuk Rum. Maka dari situ kemudian Ertugrul Bey bersama dengan 400 para pengikutnya segera menggabungkan diri dengan ya pasukan Seljuk Rum yang sedang terdesak. Maka dari situ kemudian seolah-olah ya orang-orang Turki Seljuk Rum mendapatkan bala bantuan yang secara tiba-tiba mendadak itu membantu pasukan mereka, hingga kemudian mereka akhirnya yang pada awalnya terdesak itu kemudian ya membalikan keadaan menjadi pasukan yang mendesak pasukan orang-orang Romawi Bizantium ya. Dan ya pada akhir peperangan ya pasukan Turki Seljuk Rum yang dibantu oleh pasukan ya Kayi Turkmen yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman Kutalmisoglu berhasil mengalahkan pasukan Romawi Bizantium. Mereka kemudian terdesak sampai kemudian melarikan diri ke kota Konstantinopel. Maka dari situ kemudian kita mengetahui bahwa Ertugrul itu kemudian ya mendapatkan bentuk pemuliaan dan kehormatan dari orang-orang Turki Seljuk Rum yang pada waktu itu dipimpin oleh Emir Kaykubad yang pertama. Emir Kaykubad yang pertama tadi, maka dari situ kemudian Emir Kaykubad yang pertama menjodohkan ya Ertugrul bin Sulaiman Kutalmisoglu itu dengan Halimah Hatun, keluarga besar dari Emir Kaykubad yang pertama. Jadi akhirnya dari situ kita bisa melihat bahwa Ertugrul dari suku Kayi Turkmen itu dijodohkan dengan Halimah Hatun dari ya Turki Seljuk Rum. Maka dari situ kemudian kita mengetahui Emir Kaykubad yang pertama tadi menganugerahi gelar Beylik atau adipati atau gubernur wilayah kota yang kemudian dipersembahkan kepada Ertugrul yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Seljuk Rum di wilayah Anatolia. Hingga kemudian kita mengetahui begitu ya bahwasanya gitu ya. Ya, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya kita bisa ketahui ya terkait dengan keberadaan dari Ertugrul pada waktu itu yang kemudian diangkat sebagai Beylik di Sogod semenjak
tahun 1231. 1 tahun setelah kemudian Ertugrul membantu pasukan dari Seljuk Rum yang pada waktu itu terdesak oleh serangan pasukan orang-orang Romawi Bizantium di kota Konstantinopel. Maka Ertugrul Bey yaitu kemudian diangkat sebagai beylik di kota Sogod, wilayah yang kemudian berbatasan langsung dengan kekuasaan Romawi Bizantium yang ada di Bursa. Bayangkan oleh kita ya, sosok Ertugrul Bey ya diangkat menjadi keluarga dari ya kuasa Imarah ya atau Sultan ya Seljuk Rum, yaitu Hayqubad yang pertama, dengan menjodohkan bersama adiknya Halimah Hatun kepada Ertugrul Bey, dan Ertugrul Bey tadi diangkat sebagai beylik yang ada di Sogod begitu ya pada tahun 1231. Wilayah Sogod itu berbatasan dengan ya wilayah ya provinsi Bursa. Provinsi Bursa pada waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi Bizantium. Jadi inilah wilayah perbatasan, dan dalam posisi ini Ertugrul Bey itu diposisikan seperti layaknya akinci atau frontier atau para kesatria yang ada di wilayah perbatasan untuk menghadapi ya kemungkinan serangan pasukan musuh. Dan musuh nyata bagi kepentingan orang-orang Turki Seljuk Rum itu adalah orang-orang Romawi Bizantium yang ada di kota Konstantinopel, perbatasannya antara Sogod dengan Bursa. Itu yang terjadi. Makanya kemudian ketika akhirnya gitu ya Ertugrul Bey diangkat sebagai beylik atau sebagai gubernur militer yang ada di Sogod, maka kemudian ya, saat itu kemudian beliau berupaya untuk memenangkan ya setiap ya peperangannya menghadapi orang-orang Romawi ya yang ada di Bursa, kemudian juga berupaya untuk ya menaklukkan Bursa yang kemudian ada dalam kekuasaan orang-orang Romawi Bizantium, yang itu juga pada waktu itu ya beliau ya Ertugrul Bey itu menghimpun dukungan dari para kesatria suku-suku Turki yang lain, baik itu Turki Seljuk ya, Turki Kayet Turkmen, ataupun orang-orang Turkoman ya, Karaman yang ada di wilayah Anatolia ya. Itu yang dilakukan oleh Ertugrul Bey. Maka situlah kemudian kita mengetahui kemunculan atau kelahiran dari negara para kesatria atau Ghazi State begitu. Berikutnya ya pada sekira tahun 1258 ada teror dan horor yang jauh lebih mengerikan dari Temujin Genghis Khan yang dilakukan oleh penguasa Tabriz di wilayah Persia dengan kekuasaan dinasti Ilkhanat yang kemudian itu dibangun oleh Hulagu Khan yang merupakan cucu dari Temujin Genghis Khan, yang pada tahun 1258 tadi, khususnya semenjak tanggal 19 Januari hingga awal bulan Februari, Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan itu berupaya untuk menghancur leburkan ya, mengepung dan kemudian memerangi serta menghancur leburkan, membinasakan kekhalifan Islam Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad. Dan ternyata ya ketika Baghdad luluh lantak oleh serangan pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan di wilayah Anatolia, di wilayah Sogod begitu ya, lahirlah calon penyelamat umat muslim dari serangan orang-orang Tartar Mongol dan kemudian menjadi pemersatu dunia Islam setelah terpecah belahnya dunia Islam pasca bubarnya, hancurnya Khilafah Bani Abbasiyah oleh serangan ya teror dan horor yang dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu dari Temujin Genghis Khan. Yaitu apa? Bahwa pada tahun 1258 itu lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Osman Bey. Osman Bey ini yang kemudian kita ketahui nama awalnya itu, nama Turkinya itu adalah Atman atau Ataman. Dan orang-orang Turki ya dan juga orang-orang Barat menyebutnya sebagai Osman atau Otman atau Otmani. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa menyebutnya sebagai Ottoman, sedangkan orang-orang Arab menyebutnya sebagai Utsman. Jadi nama Turkinya adalah Atman atau Ataman. Maka kemudian ya orang-orang Turki Muslim
ya, menyebutnya sebagai Osman atau Ottoman, sedangkan orang-orang barat Eropa menyebutnya sebagai Ottoman. Nama Islamnya dalam cara pandang pelafalan Arab itu adalah Utsman atau Utsmani. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan lebih lanjut. Kelahiran dari Utsman itu seiring sejalan ya beberapa saat setelah kota Baghdad dihancurkan oleh pasukan Tartar Mongol. Jadi Utsman itu lahir pada tahun 1258, lahir dari sosok yang kemudian dikenal sebagai Halimah Hatun yang dinikahi oleh bapaknya yaitu Ertugrul Bey, sosok beylik yang ada di Sogud begitu ya. Berikutnya kita lihat ya bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pemimpin muslim, para kesatria Islam untuk membendung apa yang dilakukan oleh orang-orang Turki, orang-orang Mongol begitu ya, yang telah menghancur leburkan peradaban Khilafah Islam Bani Abbasiyah. Dan bukan hanya Khilafah Bani Abbasiyah, penopang dan pelindung Khilafah Bani Abbasiyah yang kemudian dikenal sebagai The Great Turki Seljuk begitu ya, The Great Seljuk Empire itu pun kemudian ya porak-poranda oleh serangan Tartar Mongol, khususnya yang dipimpin oleh Hulagukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Maka yang masih tersisa diantaranya adalah orang-orang Turki itu adalah Turki Seljuk dan juga ya Kayet Turkmen begitu ya. Maka dari situlah untuk menghindari terkait dengan jatuhnya negeri-negeri Islam ke tangan orang-orang Turko-Mongol, orang-orang Tartar Mongol, maka kemudian di antara para kesatria Islam itu berupaya untuk menjalin aliansi demi untuk meredam serangan orang-orang Mongol tadi. Di antaranya kita mengetahui bahwa pada tahun 1260 begitu, 2 tahun setelah hancurnya Khilafah Bani Abbasiyah sekaligus runtuhnya The Great Seljuk Empire begitu ya, maka kita mengetahui satu di antara rumpun bangsa Turki yang lain yang ada di wilayah ya Syam, meliputi wilayah yang kita ketahui sebagai Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian juga Jordan, kemudian Jazirah Arabia bagian utara, sampai kemudian Jazirah Mesir wilayah timur, yang pada waktu itu dipusakai dipimpin oleh orang-orang Turki dari dinasti Mamlukia, yang kemudian pada waktu itu orang-orang Mamluk Burji dan Mamluk Bahri itu kemudian bersekutu untuk menjalin kerjasama menghadapi kekuatan pasukan yang dikirimkan oleh Hulagukan, yaitu pasukan Mongol yang dibawa oleh Kit Bukanoyan ya, sekira 30 hingga 40 ribu pasukan Tartar Mongol dikerahkan oleh Panglima Kit Bukanoyan yang diperintah oleh Hulagukan untuk merebut wilayah Syam dari kekuasaan orang-orang Turki Mamluk begitu. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya orang-orang Mamluk Burji dan Bahri yang di situ ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dan panglimanya yang kemudian kita ketahui sebagai Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, itu pada tahun 1262 tahun setelah hancurnya Khilafah Bani Abbasiyah di kota Baghdad, itu berhasil menahan serangan yang dilakukan oleh orang-orang Turki ya, oleh orang-orang Mongol begitu ya, ketika berupaya untuk merebut wilayah Syam dalam perang Ain Jalut tahun 1260. Maka bahkan Kit Bukanoyan, panglima perang Mongol saat itu, kemudian berhasil dieksekusi oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, dan pasukan Mongol yang jumlahnya 40 ribu itu dibuat kocar-kacir, hancur lebur oleh pasukan dari Turki Mamluk. Itu sekira tahun 1260. Tak lama setelah kemenangan Mamluk dalam perang Ain Jalut menghadapi orang-orang Mongol, dikisahkan bahwa Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz itu wafat. Maka panglima perangnya yang kemudian diketahui sebagai Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari naik tahta sebagai penguasa dari ya Mamluk di kota Kairo. Dan ketika untuk menghadapi pasukan besar Mongol berikutnya, maka berikutnya juga kita mengetahui bahwa ya sosok Malik
Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari itu kemudian ya menolong sekaligus juga melindungi ya keluarga Bani Abbasiyah yang meminta suaka politik, suaka militer kepada ya pemenang perang Ain Jalut, ya kepada penguasa yang telah mengusir orang-orang Mongol, kepada penguasa Muslim yang telah berhasil mengusir ya orang-orang Mongol dan memenangkan perang menghadapi orang Mongol dalam perang Ain Jalut. Jadi pemimpin Muslim yang berhasil mengalahkan Mongol itu adalah para pemimpin dari Mamluk. Maka keluarga dari Bani Abbasiyah yang dikejar-kejar, diburu oleh orang-orang Mongol itu kemudian melindungkan diri kepada keluarga Kesultanan Mamluk di kota Kairo. Di antaranya adalah Al-Mustansir Billah bersama dengan keluarganya dari keluarga Bani Abbas. Maka kemudian Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari yang merupakan penguasa Mamlukiyah yang ada di kota Kairo pada tahun 1261 menyatakan tidak sekadar melindungi Al-Mustansir Billah bersama keluarga Bani Abbas pada umumnya, namun juga bahkan mendudukan dan kemudian mengembalikan kekuasaan dari Bani Abbasiyah sebagai khalifah kaum muslim dengan membaiat secara iqad Al-Mustansir Billah sebagai khalifah semenjak tahun 1261. Dan konsekuensi logis yang dihadapi oleh ya Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari tadi, maka beliau setelah menyatakan baiat iqadnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mustansir Billah menghadapi ancaman luar biasa dari pasukan Tartar Mongol yang pada waktu itu memburu untuk menghabisi keluarga Bani Abbas. Jadi artinya apa? Nah, dengan konsekuensi beliau membaiat mengangkat ya Khalifah Bani Abbas, mengembalikan kepada kedudukannya yang mulia, bahkan kemudian berhasil mengusir orang-orang Mongol dalam perang Ain Jalut setahun sebelumnya 260, maka beliau menghadapi konsekuensi yang sangat berat, yaitu apa? Harus menghadapi pasukan Tartar Mongol dari wilayah timur. Dan pada saat yang sama dari wilayah barat, begitu ya, Kesultanan Mamlukiyah yang juga menjadi pelindung wilayah Syam, menjadi pelindung dari Yerusalem Palestina setelah pamor dari Daulah Ayyubiyah itu meredup. Bahkan kemudian kita mengetahui bahwa Ayyubiyah itu meredup setelah Malikah Syajaratud itu kemudian dinikahi oleh Emir Izzuddin Aibak At-Turkumani, sedangkan Izzuddin Aibak At-Turkumani ada di Kairo. Jadi begitu Ayyubiyah terhenti dinastinya, maka naiklah Izzuddin Aibak At-Turkumani, orang Turki juga begitu, dari Turkumani, dan beliau ini kemudian ya meneruskan kepemimpinan Ayyubiyah dengan keberadaan kesultanan baru, yaitu Kesultanan Mamlukiyah yang ada di Kairo, Mesir. Dan pada waktu itu menghadapi adanya rencana pasukan salib untuk kembali ke Yerusalem untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari kekuasaan kaum muslim, khususnya dari kekuasaan Mamlukiyah. Maka pada saat yang sama Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari tadi menghadapi dua ancaman besar dari wilayah timur dari orang-orang Turko-Mongol, sedangkan dari wilayah barat yaitu orang-orang Prancis, ya orang-orang Inggris, pasukan salibis dari wilayah Eropa. Maka dari situlah konsekuensi logis yang harus kemudian diambil oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari yang melindungi Khalifah Bani Abbasiyah, sekaligus juga bersiaga untuk menghadapi Turko-Mongol dari wilayah timur dan pasukan salib dari wilayah barat. Maka beliau merancang untuk menjalin aliansi Islam di antara para kesatria Islam, di antara para penguasa muslim. Di antaranya kemudian orang-orang suku Kayi, yaitu Ertugrul Bey, dan juga orang-orang Turki Seljuk Rum yang kemudian dipimpin oleh Sultan atau Emir Alauddin Qaykubad, begitu ya, putra dari Qaykubad yang pertama. Maka bekerjasama dengan Emir Mamluk atau Kesultanan Mamlukiyah yang dipimpin oleh ya Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari, dan bekerja sama pula dengan orang-orang Turko-Mongol Islam yang kemudian itu adalah sepupu dari Hulaigukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan, yaitu sosok yang kita ketahui sebagai Berke Khan bin
Berke Khan ya bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan dari Golden Horde atau gerombolan keemasan di antara orang-orang Purko Mongol begitu. Maka di situ ada 4 penguasa Muslim, 4 kesatria Muslim yang bekerja sama untuk menghadapi kekuatan pasukan Mongol dari wilayah timur dan menghadapi kekuatan pasukan salib dari wilayah barat, yaitu sosok dari suku Kai diwakili oleh Ertugrul Bey, dari suku kekuasaan Seljuk Rum diwakili oleh Alauddin Qaykubad, dari Mamluk diwakili oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, dan dari Golden Horde diwakili oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Emir Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan, sepupu langsung dari Hulagu Khan Temujin Genghis Khan. Selain itu, kemudian kita bisa mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh penguasa Mamluk yang telah menyatakan baiat iniqad kepada Al-Mustansir Billah diangkat menjadi Khalifah Bani Abbasiyah. Maka diketahui bahwasanya Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari itu pun kemudian mengatasnamakan Khalifah Al-Mustansir Billah, bekerja sama pula untuk membangun aliansi atau kerjasama bermusyarakah untuk menunjang ketahanan pangan bagi keberadaan Daulah Mamlukiyah dalam upaya mengamankan tahta kuasa Khalifah Al-Mustansir Billah dan juga mengamankan teritorial Muslim dari serangan dari timur orang-orang Mongol dan serangan dari barat orang-orang pasukan salib. Maka dari situ kemudian Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari berupaya untuk bekerja sama dengan pusat-pusat perbendaharaan rempah dan juga sumber bahan pangan, yaitu di kota pelabuhan perniagaan Cambay dan kota pelabuhan yang ada di wilayah Lok Sumawe, wilayah kekuasaan Samudra Pasai pada waktu itu. Dan pada waktu itu kita bisa melihat di dalam kitab Sulalatus Salatin dari karya Tunku Tun Sri Lanang, salah seorang sejarawan Melayu, memberitahukan bahwa penguasa Mamlukiyah yaitu Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari yang mewakili kuasa Khalifah Bani Abbasiyah Khalifah Al-Mustansir Billah itu mengutus Panglima Laksamana Al-Kamil untuk memasuki kota pelabuhan Cambay yang ada di Cambayat, India bagian barat. Kemudian juga menuju wilayah Hindia bagian timur yang kita ketahui sebagai wilayah Nusantara untuk menyambangi kota pelabuhan Lok Sumawe yang ada di dalam kuasa Samudra Pasai yang dipimpin pada waktu itu oleh Raja Murah Silu. Dan pada tahun 1267 begitu sekira 6 tahun setelah pembaiatan Khalifah Al-Mustansir Billah oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, maka kita mengetahui bahwa Laksamana Laut Najibuddin Al-Kamil mempusakai Raja Murah Silu penguasa Samudra Pasai di kota pelabuhan Lok Sumawe menjadi sultan yang terintegrasi dengan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Kairo. Yang pada waktu itu kemudian Raja Murah Silu penguasa Pasai dari Lok Sumawe dipusakai sebagai Sultan Malikus Soleh. Oleh siapa? Oleh Laksamana Laut Najibuddin Al-Kamil yang mewakili kepemimpinan Mamlukiyah di Kairo dan juga Khilafah Bani Abbasiyah di kota Kairo. Kepemimpinan dari Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari dan kepemimpinan dari Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mustansir Billah. Maka sejak itu kemudian kita bisa mengetahui alasan ataupun reason dari keluarga Al-Mustansir Billah yang diburu, dikejar-kejar oleh pasukan Tartar Mongol. Ada yang kemudian melindungkan diri di bawah naungan Sultan Mamlukiyah yang berhasil mengalahkan Mongol dalam perang Ain Jalut, sosok penguasa Muslim yang paling tangguh yang ada di Timur Tengah, dan juga di antara keluarga Bani Abbasiyah itu pun ada yang melindungkan diri di tempat-tempat para penguasa Muslim terjauh dari kejaran pasukan Tartar Mongol. Tempat yang tidak bisa dikejar dengan pasukan berkuda, yaitu tempat di seberang lautan, yaitu di wilayah Nangru Aceh Darussalam, di wilayah Nusantara yang kemudian juga dikenal sebagai wilayah Hindia Timur atau Al-Masriqil Aqsa, negeri timur terjauh, yang kemudian keluarga Bani Abbasiyah
keluarga dari Khalifah Al-Mustansir Billah itu kemudian mencari suaka politik, suaka pelindungan militer dan politiknya itu kepada penguasa muslim yang terjauh, yaitu apa? Penguasa muslim Sholahiyah, ya, kuasa Sholahiyah yang ada di wilayah Pasai, yaitu Sultan Malikus Saleh. Makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, kalau di antara kita ada yang pernah menonton film Jejak Khilafah di Nusantara, yang pertama di situ ada penjelasan berkenaan dengan adanya makam keluarga cucu dan cicit dari Khalifah Al-Mustansir Billah yang namanya adalah ya Sadrul Kabir Abdullah bin Muhammad yang nasabnya nyambung kepada Khalifah Al-Mustansir Billah. Itu adalah cucu dan cicit dari keluarga Khalifah Bani Abbasiyah yang melindungkan diri di kota Pelabuhan Lok Sumawe untuk mendapat perlindungan dari para penguasa Kesultanan Samudra Pasai. Dari mulai era kepemimpinan Sultan Malikus Saleh Raja Murah Silu, kemudian juga Sultan Malik Az-Zahir yang pertama, sampai era kepemimpinan Sultan ya Ali Zainal Abidin Bahyansah Raubabdar, ya, yaitu penguasa Samudra Pasai yang kelima, begitu ya. Ini yang kalau kita perhatikan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, para kesatria, para pemimpin, para penguasa muslim demi untuk menyelamatkan dunia Islam dari serangan pasukan Tartar atau Turko-Mongol, sekaligus juga untuk ya melindungkan diri dari serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dari wilayah barat, yaitu pasukan Salim. Maka di antara para penguasa muslim menjalin aliansi satu sama lain. Karena apa? Karena pada waktu itu pasca hancurnya Khilafah Bani Abbasiyah, pasca porak-porandanya The Great Seljuk Empire oleh serangan Turko-Mongol, maka sesungguhnya dunia Islam mengalami apa yang disebut sebagai Muluk at-Tawaif, atau negeri-negeri muslim yang berpecah belah. Khalifahnya yang sekalipun didudukan di kota Kairo itu tidak punya berkenaan dengan ya tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan, karena pemerintahan justru kemudian dijalankan oleh ya yang diposisikan sebagai Sadrul Azam atau sebagai Perdana Menteri, yang kemudian adalah Sultan Mamlukiyah yang secara de facto menjalankan kuasa penguasa negara. Bahwa khalifah ada, tapi perannya itu hanya sebatas penguasa negara, bukan sebagai yang menjalankan roda kekuasaan pemerintahan. Karena Kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah sudah dihancurkan dan Khilafah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad telah hancur, sedangkan berikutnya Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Kairo itu didudukan sebagai simbol kepala negara dunia Islam. Karena yang menjalankan pemerintahan ketatanegaraan itu adalah Perdana Menterinya, yaitu Sultan Mamluk, yaitu sosok yang disebut sebagai Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Makanya dalam upaya untuk menjalin kerjasama tadi itu di para pemimpin muslim, di antaranya juga melibatkan orang-orang suku Kai di bawah kepemimpinan Ertugrul Bey dan putra sulungnya yaitu Osman Bey atau Osman Ghazi, begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian mimpi-mimpi yang dialami oleh Osman Bey atau Osman Ghazi, yang pada waktu itu kita mengetahui bahwasanya Osman Bey itu berguru kepada ya sosok ya Syekh Edebali yang dipilihkan langsung oleh bapaknya yaitu Ertugrul Bey. Bahkan kemudian Ertugrul Bey sampai berwasiat kepada Osman Bey dalam hidup ini ada dua orang bapak. Yang pertama itu adalah bapak biologis yang merupakan ayah kandung sendiri. Sedangkan yang kedua itu adalah bapak ideologis yang merupakan guru yang dipilihkan, guru terbaik yang telah mendidik engkau untuk menjadi pribadi yang mulia. Dan janganlah engkau menghinakan ya guru ideologis yang dimaksud. Jangan pernah kemudian ya mengabaikan bapak ideologis yang dimaksud. Bolehlah engkau kemudian tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada ya bapak biologis, tapi jangan pernah engkau tidak punya adab kepada
bapak ideologis. Makanya kemudian sampai sedemikian rupa pesan dari Ertugrul Bey kepada Osman Bey dalam upaya menjaga adab demi upaya memuliakan dan menghormati keberadaan gurunya, yaitu Syekh Ede Bali. Dan saking berpengaruhnya Syekh Ede Bali terhadap keberadaan Osman Bey, maka kemudian pada suatu waktu di mana ya Osman Bey itu tengah berguru kepada Syekh Ede Bali, sampai kemudian saking asiknya berguru, maka kemudian Osman Bey itu dikisahkan itu sampai bermalam ya di kediaman ya di madrasahnya Syekh Ede Bali. Dan ketika beliau itu bermalam itu dan tidur ya di dalam kisah klasik yang ada di antara masyarakat Turki, ternyata di kediaman ya Syekh Ede Bali tadi ya Osman Bey bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shahkut Al-Misoglu itu bermimpi yang luar biasa. Yang dalam mimpinya dikisahkan bahwa pada waktu itu ya di dalam mimpinya beliau menyaksikan sedang berguru bercengkrama dengan gurunya Syekh Ede Bali. Dan ternyata beliau menyaksikan dari dada Syekh Ede Bali itu terbit bulan sabit. Dan bulan sabit itu kemudian keluar dari dada Syekh Ede Bali, kemudian naik ke atas mengangkasa ya di atas langit, dan kemudian membulat purnama hingga menerangi sekitarnya. Dan setelah itu kemudian dikisahkan ya di dalam mimpi Osman Bey tadi ya, bulan purnama yang kemudian ada di atas langit tadi kemudian turun kembali ke permukaan bumi dan tiba-tiba masuk ke dalam dada dari Osman Bey. Dan dari situ kemudian dari dadanya pun kemudian keluar ya, keluarnya bukan lagi dalam bentuk bulan atau matahari atau bintang, tapi justru yang keluar itu justru pohon yang sangat besar, tinggi menjulang hingga kemudian saking besar dan tingginya pepohonan yang kemudian ada di sekelilingnya itu tertutup dengan pohon yang sangat dahsyat yang keluar dari dada dari Osman Bey yang dimaksud. Dan dari situ kemudian Osman Bey menyaksikan pohon yang sedemikian besar yang keluar dari dada dari Osman Bey tadi itu kemudian terlihat ya menaungi ya berbagai wilayah yang sangat luas. Di antaranya adalah menaungi pegunungan Kaukasia yang ada di wilayah utara Mesopotamia, wilayah Syam, wilayah Suriah. Kemudian juga ya menaungi ya pegunungan Atlas yang ada di wilayah pantai utara Afrika yang membentang dari Tunisia, Algeria hingga wilayah Maghribil Aqsa, wilayah Maroko, Casablanca, Tangir hingga Marrakesh. Itu pegunungan Atlas. Kemudian ada juga pegunungan Taurus. Pegunungan Taurus itu yang ada di wilayah Anatolia, Turki. Kemudian juga pegunungan Balkan, yaitu pegunungan yang ada di semenanjung Balkan yang membentang dari wilayah Yunani, Bulgaria hingga wilayah Yugoslavia hingga mendekati wilayah kota Wina di Austro-Hungaria. Nah, selain pegunungan-pegunungannya terlihat dalam mimpi Osman Bey ya, ketika pohonnya tadi menaungi pegunungan-pegunungan yang ada yang sedemikian luas, ternyata juga ya di bawahnya ya mengalir ya sungai-sungai, dari mulai sungai Efrat yang ada di wilayah Mesopotamia yang membelah wilayah Irak menjadi dua bagian antara wilayah Arabia hingga wilayah Persia, dan juga sungai Tigris yang mengacu ke wilayah yang kemudian di Arabia, Efrat menuju wilayah Persia, Tigris menuju wilayah Arabia. Selain itu juga ada sungai Nil yang kemudian membelah wilayah pantai utara Afrika dari wilayah Mesir sampai ke wilayah Afrika bagian tengah ya, dari mulai Mesir, kemudian Sudan, Ethiopia, Eritrea hingga wilayah Somalia. Itulah sungai Nil. Selain itu juga ada sungai Danube yang kemudian membelah wilayah Eropa Timur hingga wilayah Asia Tengah. Wilayah Eropa Timur hingga wilayah Eropa Tengah. Dan terutama dari itu semua yang istimewa itu bahwa Osman Bey mendapatkan apa yang dikenal sebagai apel merah. Kenapa apel merah? Karena pada waktu itu kemudian beliau menyaksikan bahwa pohon besar yang keluar dari dadanya tadi itu kemudian menghasilkan
bunga yang kemudian mewujud menjadi buah, dan tiba-tiba buah itu kemudian berubah menjadi pedang-pedang yang sangat tajam, dan ujung pedangnya itu mengarah kepada satu kota, tempat yang kemudian dikenal sebagai kota di mana Imperium Romawi Bizantium itu bertahta, yaitu kota Konstantinopolis atau Konstantinopel, dan itu kemudian mewujud menjadi apel merah. Ketika apel merah itu hendak direngkuh oleh Utsman Bey, tiba-tiba mimpinya selesai. Dia terbangun dari tidurnya. Begitu besok paginya beliau itu menceritakan pengalaman malam ketika dia menyaksikan ya berbagai fenomena yang luar biasa dalam mimpinya, maka kemudian Utsman Bey mengisahkan ya mimpinya tadi kepada guru beliau, yaitu Syekh Edebali. Dan begitu Syekh Edebali itu mendengar mimpi dari Utsman Bey tadi, maka Syekh Edebali itu kemudian langsung menawarkan putrinya, apakah engkau berkenan untuk menikahi putriku Malhun Hatun binti Syekh Edebali, yang nasabnya nyambung kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah Al-Mukarramah. Karena ini ya Syekh Edebali menyatakan bahwa mimpi dari Utsman tadi adalah ar-ra'yu as-sadiqah, mimpi-mimpi yang benar, karena Syekh Edebali mengetahui bahwa akan ada di antara umat Muhammad yang membuktikan nubuah Rasulullah, janji kenabian Rasulullah berkenaan dengan bisyarah Islam wal muslimin, yaitu janji kemenangan Islam dan kaum muslim akan dikuasainya kota Konstantinopel. Madinatu Hiraklahu tuftahu awalan, yakni Konstantinia. La tuftahannal Konstantinia ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaish. Begitu. Nah, itu yang kemudian diketahui, difahami oleh Syekh Edebali, maka kemudian beliau menginginkan ada di antara anak keturunannya sekaligus juga keturunan dari ya Utsman yang kemudian ya bisa mewarisi apa yang kemudian telah dinyatakan Rasulullah terkait dengan janji kemenangan Islam, berita kemenangan Islam terkait dengan akan futuhnya kota Konstantinopel. Dan kota Konstantinopel itu dimaknai sebagai red apple ataupun buah apel ranum berwarna merah. Maka dari situ kemudian kita mengetahui realisasi atau kenyataan dari mimpi-mimpi yang benar tadi. Maka dikisahkan bahwa Utsman Bey itu menikahi Malhun Hatun binti Syekh Edebali. Ya, jadi kalau di film apa namanya itu Qurul Utsman itu putri dari Syekh Edebali itu disebut sebagai Rabi'ah Bala Malhatun gitu. Nah, apakah kemudian Bala Hatun itu orang yang sama dengan Malhun Hatun? Kalau di filmnya itu bukanlah orang yang sama, tapi orang yang berbeda. Tapi kalau saya merujuk kepada buku yang diterbitkan oleh penerbit yang berasal dari Turki sendiri, yang dalam bahasa Inggris, bahwa Syekh Edebali itu putrinya adalah Malhun Hatun, bukan Rabi'ah Bala Malhatun, begitu. Ini sebagai informasi aja ya. Nah, dari pernikahan antara Utsman Bey dan Malhun Hatun binti Syekh Edebali tadi lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Orhan Bey atau Orhan Ghazi. Dan semenjak tahun 1280 ketika ya Ertugrul Bey itu wafat, maka kemudian Utsman itu diangkat sebagai Beylik Suud begitu ya, menjadi Utsman Bey. Dan pada tahun 1299, 19 tahun berikutnya, ketika keluarga dari ya orang-orang ya Seljuk Rum itu hancur dibinasakan oleh serangan-serangan musuhnya dari timur, yaitu orang-orang Tartar Mongol, orang-orang Turko Mongol, maka kemudian semenjak tahun 1299 keluarga dari Alauddin Qaykubad itu ya bisa dibilang itu dilumpuhkan begitu ya. Bahkan sebagian pihak menyatakan dimusnahkan, dihancurkan oleh serangan Tartar Mongol. Maka Beylik yang ada di Sogud yang kemudian diwakili oleh Utsman Bey itu mendeklarasikan bahwa berdiri satu kabilah baru menjadi kuasa baru, yaitu didasarkan kepada ya anak keturunan Utsman Bey bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu dari suku Kayet Turkmen, dan kuasanya dinisbatkan kepada namanya yaitu Imarah Utsmaniyah.
atau Sultanah Utsmaniyah semenjak tahun 1299. Maka dari situ kemudian Osman Bey menjadi Osman Ghazi, dan sekira 25 tahun berikutnya setelah kemudian bertahta selama 25 tahun tadi, Osman Ghazi itu wafat, dan sebelum wafat beliau berwasiat kepada penerusnya yaitu Orhan Bey, Orhan Ghazi bin Osman Ghazi, jika seandainya engkau berhasil ya menguasai wilayah Bursa, kota awal yang menjadi penanda penaklukan berikutnya untuk menuju kota Konstantinopel, maka jika seandainya Bursa berhasil ditundukkan, maka kuburkanlah aku di kota Bursa. Dan kita mengetahui ya bahwa sekira tahun 1326 suksesornya, penerus dari Osman Ghazi yaitu Sultan Orhan Ghazi ya, yang kemudian menjadi sultan kedua dinasti Utsmani pada tahun 1324 ya, beberapa saat setelah wafatnya Osman Ghazi. 2 tahun berikutnya pada tahun 1326 ya, Orhan Ghazi berhasil menaklukkan kota Bursa yang dijadikan sebagai ya kota atau ibu kota kedua pemerintahan Kesultanan Utsmani, dipindahkan dari Soghud ke kota Bursa. Dan pada tahun yang sama 1326 itu pula kemudian Sultan Orhan Ghazi memenuhi amanat wasiat yang disampaikan oleh bapaknya Osman Ghazi, yaitu apa? Membongkar makamnya dan kemudian mengebumikannya kembali di kota baru yang beliau taklukkan, yaitu kota Bursa. Jadi jika seandainya Pak Misbahun atau siapapun di antara kita ya berziarah ke kota Bursa, maka di situ ada setidaknya ada 3 makam Sultan Utsmani. Yang pertama itu adalah makam Sultan Osman Ghazi, yang kedua itu adalah makam Sultan Orhan Ghazi, dan yang ketiga itu adalah makam dari Sultan Muhammad I Jalabi. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Salman Iskandar yang sudah memaparkan berkaitan dengan Rise of Ottoman. Baik teman semuanya yang hadir di ruang Zoom ataupun juga yang ada di kanal YouTube-nya Soldah TV. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, berkaitan dengan The Real Ottoman, dipersilakan untuk raise hand atau juga mengisi atau bertanya melalui kolom chat, baik itu yang ada di ruang Zoom ataupun juga yang ada di kanal YouTube Soldah TV. Kita masih menunggu. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Dan alhamdulillah semuanya untuk mengetahui berbagai macam kegiatan yang ada di Majlis Soldah bisa diikuti di IG-nya Majlis Soldah atau juga di Business Online School ataupun juga Soldah Tour berkaitan dengan kegiatan apa saja yang diselenggarakan, karena memang hampir setiap pagi kita mengadakan kajian yang Majlis Soldah ini. Mudah-mudahan dapat info kan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Sabtu, kegiatan-kegiatan atau berbagai macam agenda yang diselenggarakan oleh Majlis Soldah. Jika ingin tahu temanya apa dan sebagainya, maka dipersilakan untuk di follow ya IG-nya Majlis Soldah ataupun juga FB-nya Majlis Soldah. Baik, ada satu pertanyaan Mas Ustaz dari Raya. Sebagian disebut ibu kota pertama adalah Bursa, sebagian adalah Soghud ya. Mana yang benar ya Ustaz? Ya. Kalau keumuman begitu ya, para sejarawan itu memberitakan bahwa Bursa itu sebagai pusat ibu kota pemerintahan Utsmani yang pertama, keumuman. Namun kalau kita mendetaili lebih lanjut begitu ya, Bursa itu baru dibuka, ditaklukkan, dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah itu semenjak tahun 1326 di masa pemerintahan kuasa dari sultannya yang kedua, yaitu Sultan Orhan Ghazi bin Osman Ghazi begitu ya.
Maka dari situ kemudian kalau didetili lebih lanjut bahwa sesungguhnya pusat ibu kota pemerintahan Utsmani yang pertama semenjak Sultan Utsman Ghazi itu justru ada di Sogod, begitu ya. Sekalipun kita mengetahui bahwa itu Utsman Ghazi itu sudah berencana untuk menaklukkan Bursa itu semenjak era kepemimpinan bapaknya sebagai beylik bagi kepentingan ya Seljuk Rum ya semenjak tahun 1230 begitu ya. Jadi semenjak tahun 1231 ketika Ertugrul Bey diangkat sebagai beylik dari Sogod begitu ya, upaya penaklukan Bursa itu sudah dimulai, sudah dirancang, tapi kemudian tidak tunduk begitu sampai kemudian wafatnya ya Ertugrul Bey pada tahun 1260-an begitu ya. Dan 1260 1270 begitu ya. Dan ketika tahun 1280 tampillah sosok dari Osman Bey sebagai beylik Sogod begitu ya. Dan kemudian pada tahun 1299 declare ya, iklan atau proklamasi bahwa ya pasca hancurnya Seljuk Rum oleh serangan Tartar Mongol, maka kemudian berdirilah kuasa kesultanan baru yang ada di Sogod, yaitu Kesultanan Utsmani. Maka dari situ kemudian Utsmani berdiri pada awalnya itu di wilayah Sogod. Makanya kemudian untuk detailing lebih lanjut ya, di antara para sejarawan itu menyatakan bahwa Sogod itulah yang menjadi titik awal pemerintahan Utsmani dan bahkan itu pula menjadi ibu kota dari pemerintahan Utsmani di awal. Kalau kemudian diposisikan bahwasanya Bursa tunduk pada tahun 1326 atau 2 tahun setelah wafatnya Utsman Ghazi ya. Jadi artinya Bursa baru tunduk pada kekuasaan Orhan Ghazi, Sultan kedua Utsmaniyah. Maka dari situ kemudian kalau mau detailing lebih lanjut bahwa sesungguhnya Bursa itu menjadi ibu kota kedua Utsmaniyah setelah Sogod begitu. Jadi Sogod itu dijadikan sebagai pusat ibu kota pemerintahan Utsmani semenjak tahun 1299 sampai 1326. Yang maknanya sekira 27 tahun Sogod itu menjadi pusat pemerintahan Utsmaniyah. Nah, jadi dalam konteks ini kalau menjadi pusat pemerintahan Utsmaniyah tentu itulah ibu kota pemerintahan juga gitu. Jadi begitu aja sih Pak. Jadi artinya apa? Bergantung kita memilah dan memilih. Ya kalau kemudian umum ya udah di Bursa itu ibu kota pertama. Tapi kalau mau lebih detailing dan dalam kajian historiografi itu kita harus detail ya berkenaan dengan fakta, data, berita dan peristiwa, maka sebetulnya Sogod itu menjadi awal mula pemerintahan Utsmani berdiri. Begitu Pak. Allahu a'lam bishawab.